Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih bisa merasakan indahnya melihat ciptaan Allah dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karunia mata, pandangan mata, dan masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk kembali mentaati Allah dan untuk kembali mentaubati dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman rahmati Allah, masih dalam pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di episode sebelumnya kita bahas tentang bagaimana jin atau iblis laknatullah alaih mereka memberikan dia memberikan mandat atau memberikan perintah kepada bala tentaranya untuk mengganggu anak Adam dari beberapa hal, dan mereka masuk mengganggu dari beberapa celah. Di antaranya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah celah pandangan mata, kemudian celah pendengaran. Dia sudah masuk di indera penglihatan, mereka masuk lewat indera pendengaran, mata dan telinga. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan bahas masih lanjutan dalam celah-celah yang dimasuki iblis dengan bala tentaranya tadi untuk mempengaruhi anak Adam, untuk menyerang anak Adam, untuk membuat anak Adam lalai dari mencintai Allah, zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Baik, mari kita baca di pasal baru. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah, faslun, thumma yaqul, kemudian iblis mengatakan, qumu ala thagril lisan, jagalah celah, masuklah kalian dari celah lisan mereka, anak Adam maksudnya. Fa innahu thagrul a'zam, bayangkan iblis sampai mengatakan karena sesungguhnya celah lisan itu celah yang paling besar. Wa huwa qubalatul malik, ya, dia lisan itu adalah qubalatul malik atau sesuatu yang ada di depannya. Ini qubalah, qabila artinya. Baik. Fajru alaihi minal kalam ma yadurruhu wa la yanfa'u. Buatlah lisan mereka, lisan anak Adam itu berkata hal-hal yang mencelakakan mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak bermanfaat di dunia apalagi di akhirat. Mencelakakan di dunia apalagi di akhirat. Ya. Wamna'uhu an yajri alaihi syai'un mimma yanfa'uhu min dzikrillah ta'ala. Larang, cegah, halangi lisan mereka mengucapkan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, ya baik zikir dan lain sebagainya. Wastighfaruh, dan meminta ampun kepada Allah. Ya, celah lisan ini kata iblis jagain, karena lisan ini banyak sekali faidahnya sebagaimana banyak juga mudaratnya. Halangi lisan mereka dari berzikir, dari istighfar minta ampun kepada Allah, dan dari baca Quran, dan dari menasihati orang-orang lain, atau berbicara tentang seputar ilmu yang manfaat. Ini yang dihalangi setan nih. Dari lisan kita, zikir kepada Allah, istighfar, kemudian baca Quran, menasihati orang lain, kemudian berbicara tentang ilmu yang manfaat. Wa yakunu lakum fi hadha thagri amran aziman la tubaluna bi ayyihima zafartum. Ada dua hal yang besar, yang agung, yang harus kalian jaga atau halangi, atau kalian jaga supaya anak Adam lisannya dijaga.
la tubaluna bi ayyihima zafartum. Yang kalian tidak tahu, kalian bisa menang kalian beruntung dari jalur yang mana, dari dua perkara ini. Tapi kata iblis, dua-duanya ini bisa kalian menangi dari anak Adam. Yang pertama, at-takallum bil batil. Berbicara dengan kebatilan. Berbicara dengan kebatilan banyak hal. Fa innal mutakallim bil batil akhun min ikhwanikum. Karena orang yang berbicara kebatilan itu saudara kalian. Kata iblis, saudaranya setan. Jadi orang-orang yang berbicara tentang batil, yang keluar dari mulutnya hanya kebatilan, itu seperti juru bicaranya setan. Dia seperti apa? Juru bicaranya. Karena sedikit atau banyak dia akan sangat membantu mensukseskan goal mereka. Bantu mensukseskan tujuan mereka untuk menyesatkan anak Adam. Wa min akbari jundikum wa a'wanikum. Bayangkan. Mereka nih orang-orang yang berkata kalimat-kalimat batil, membela lisannya. Kalau hari ini mungkin tulisan-tulisannya, ya. Atau nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim al-yad dari tangan. Mereka ini bisa kita manfaatkan, kata iblis. Mereka ini bisa kita manfaatkan sebagai tentara kita. Tentara kita, jubir kita. Orang-orang yang berbicara tentang yang batil, kalimat-kalimatnya batil, membicarakan kebatilan atau mendukung kebatilan lewat lisannya, maka kata iblis, fa innahu akhun, itu saudara kalian, wahai setan, gitu ya. Bahkan wa min akbari jundikum, dia termasuk pembesarnya di antara kalian. Kalau tentara, dia tentara yang hebat. Sampai segitunya iblis itu. Makanya jangan sampai kita nih anak Adam yang Allah sudah muliakan menjadi pembantu-pembantunya iblis. Menjadi supporting sistemnya iblis, laknatullah alaih. Yang kedua, kalau tadi kan kalau ngomong, dia ngomong yang batil dengan lisannya. Yang kedua, kalau dia bicara, kalau dia diem dari kebenaran. Nah ini. Dua kata iblis, kalau kalian berhasil dari salah satunya, kalian udah berhasil gitu. Buat dia bicara, kalaupun harus bicara dengan kebatilan. Kalau dia diem dari kebenaran. Baik. Yang kedua, wasani as-sukutu 'anil haq. Diam dari kebenaran yang hak. Fa innas sakit 'anil haq akhun lakum akhras. Ya. Karena anak Adam yang diam dari sebuah kebenaran yang hak, maka itu saudara kalian, tapi saudara yang bisu. Lihat ya. Tadi yang ngomong batil, kata iblis, dia saudara kalian. Tapi mereka yang diem aja nggak ngomong apa-apa dari lisannya. Dia diem, tapi diem dari kebenaran. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak bela kebenaran. Nah, itu saudara kalian juga, cuma dia bisu. Kata iblis kayak gitu. Kama annal awal akhun lakum naltik, sebagaimana yang tadi yang pertama adalah saudara kalian yang dia bisa ngomong, maka yang kedua ya, wa rubbama kana al akhu tsani anfa ikhwanukum lakum. Juga bisa jadi orang model luar ini saudara kalian, tapi bahkan bisa jadi lebih manfaat karena dia diam dari kebenaran. Ada yang benar dia nggak bela. Kan begitu, sama aja sebenarnya. Ama sami'tum qaulan nasih. Tidaklah kalian mendengar perkataan al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Orang yang berbicara kebatilan itu seperti setan yang jubirnya, jago ngomongnya. Was-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Ya. Dia setan tapi diam, bisu gitu. Baik. Farribatur ribat ala had thagr. Ini kata iblis masih. Maka tolong jagain ini nih, lisan nih. Jagain maksudnya pantengin terus. Jangan sampai anak Adam ini berbicara yang hak, melarang yang batil. Ya. Farribatur ribat. Ribat artinya waspada, stay dia terus menjaga gitu, artinya care,
Jangan sampai lisan ayyatakallama bihaq. Jangan sampai lisan anak Adam tadi ngomong yang hak. Au yumsik an batil, atau menahan dari hal-hal yang batil. Artinya dia nggak ngomong, ada hal yang batil dia diem. Artinya nggak mengucapkan yang batil. Wa zayyinu lahu takalluma bil batil bi kulli tariq. Tolong dihiasi, dibuat indah kalimat-kalimat batil dari segala macam caranya. Ya. Wa khawwifuhu minal mutakallim bil haqq bi kulli tariq. Jadikan mereka takut ngomong yang hak. Hati-hati nih teman-teman. Ada kemungkaran kita diem saja. Ada kemungkaran kita nggak berani ngomong. Padahal itu bahkan kata Nabi di hadis yang lain, Nabi mengatakan jihad yang paling puncak juga adalah kalimatu haqqin inda sultanil jair. Ya, kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Pasti dengan berbagai macam dhawabit dan caranya. Tapi kita bukan pembahasan kita itu. Wa'lamu ya bunayya. Semua Masya Allah. Iblis sampai bilang ke Bahantarani, wa'lamu ya bunayya. Ketahuilah wahai anak-anakku. Wow. Iblis. La'natullah alaih. Wa'lamu ya baniya. Anna thaghra lisani huwa alladhi uhliku minhu bani Adam. Wa akubbuhum min ala manakhirihim finnar. Tahuilah wahai anak-anakku, ya, kata iblis, gara-gara lisan saya dijebloskan ke neraka gara-gara Adam. Wah, ini lihat balas dendam iblis. Makanya dia sampai bilang, tolong jagain ini. Bukankah yang memasukkan iblis laknatullah alaih ke dalam neraka selama-lamanya karena lisannya? Karena dia nggak sabar sama Nabi Adam. Dia nyinyir sama Nabi Adam. Dia bilang apa? 5 asjudu, atau sebagaimana dalam Quran ditulis dalam Quran, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong iblis dengan lisannya. Engkau ya Allah, engkau ciptakan Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Kemudian engkau ciptakan Adam dari tanah. Lah lantas saya sujud kepada yang kau ciptakan dari tanah itu ya Allah. Sombong. Iblis tergelincir bahkan abadi dalam neraka gara-gara lisannya. Kan disuruh sujud sama Allah, dia nggak terima. Udah gitu protes. Ya. Fakam li min qatilin wa asirin wa jarihin akhadtuhu min hadha thagr. Makanya kenapa iblis itu care banget sama tolong jagain lisannya anak Adam agar supaya dia tidak ngomong-ngomong yang hak. Buatlah dia ngomong yang batil dan lain sebagainya. Fakam li min qatilin wa asirin wa jarih akhadtuhu min hadha thagr. Berapa banyak saya punya orang yang ya yang terbunuh, yang saya tawan, yang terluka itu gara-gara ya nih lisannya. Usikum biwasiyah. Masya Allah. Iblis ini masih wasiatin ke bala tentaranya. Bahkan tadi disebutnya anak-anaknya. Usikum biwasiyah fahfazuha. Kata iblis, saya wasiatkan kalian satu nasihat wasiat, tolong dijaga. Liyantik ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimah wa yakunu al-akhar ala lisani sami' fayantiqu bi istihsaniha wa ta'dhimiha wa ta'ajjub minha wa yatlub min akhihi i'adatuha. Apa kata iblis? Jadi bisikan, kata iblis, liyantik ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimah wa yakunu akhar ala lisani sami. Jadi dia masuk ke dua orang. Yang satu masuk lewat lisannya, yang satu masuk lewat kupingnya orang lain. Jadi setan masuk yang satu ke lewat lisannya, yang satu lewat telinga orang lain, gitu ya. Artinya dia lewat lisan dan lewat pendengaran, dari indera pendengaran dan indera ucap, indera apa namanya, bicara. Fayantik bistihsaniha
wa ta'zimiha wa ta'ajub minha. Yang satu yang ngomong, yang pakai lisan, dia berbicara dengan wah muji ya, istihsan ya, ta'ajub. Ta'ajub tuh maksudnya, ijab tuh artinya bangga diri gitu. Dan yang dengar, yang tadi setan masuk pendengarannya, diminta sama setan untuk diulangin. Apa sih kurang jelas? Ini jadi makin sama tuh. Kan makin namanya orang ujub tuh kan makin seneng ya. Baik. Selanjutnya wa kunu a'wanan 'ala insi bi kulli tariq wa dukhulu 'alaihim min kulli bab wa qulu lahum kulla marsad amma sami'tum qasamil ladzi aqsamtu bihi li rabbihim haitsu qultu. Pokoknya masukin semua celahnya. Bahkan iblis mengatakan, bukankah kalian dengar saya bersumpah di hadapan Tuhan mereka? Wow. Ini di ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ini kalimat iblis yang diabadikan oleh Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini kan sumpahnya iblis. Iblis bersumpah, fabima aghwaytani, maka dengan engkau telah menghinakanku wahai Allah, gitu ya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk nongkrongin berada di jalan-jalan siratal mustaqim untuk gangguin mereka, anak Adam maksudnya. Tsumma la'atiyannahum, kami akan datangi mereka anak Adam, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu wahai Allah tidak akan mendapati mereka banyak dari orang yang bersyukur. Berarti teman-teman, iblis sampai bersumpah dia akan mengganggu kita dari semua arah mata angin, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sampai dia bilang intinya sedikit yang akan bersyukur padamu wahai Allah. Jadi kita yang jarang bersyukur kepada Allah, jangan-jangan salah satu goalsnya iblis sudah sukses. Jangan-jangan seperti itu. Karena di wala tajidu aktsarahum syakirin. Baik. Aw ma tarawni qad qa'adtu li ibni adam bi turuqihi kulliha, atau kalian enggak lihat apa? Kata iblis nih, masih kata iblis kepada belantaranya. Aw ma tarawni, tidaklah kalian melihatku qa'adtu li ibni adam bi turuqihi kulliha, aku sudah dudukin jalan-jalan anak Adam nih seluruhnya. Fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairi hatta usiba minhu hajati aw ba'daha. Tidaklah ada satu jalan yang luput dariku kecuali aku sudah ada di situ, atau kalau dia sudah berhasil lewat situ, aku cari jalan lain. Sehingga hajatku, kata iblis, goalsku sukses. Atau sebagiannya nggak apa-apa. Wow. Ya. Waqad hadzarahum dzalika rasuluhum, karena rasul mereka tuh sudah mewanti-wanti. Wow, jadi iblis itu paham ada Rasulullah. Faqala lahum, karena rasul mengatakan, inna syaitana qad qa'ada li ibni adam bi turuqihi kulliha. Ini kata Nabi. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Faqala atuslimu wa tadara dinaka wa dini abaik. Fakhalafahu wa aslam faqa'ad. Kan itu dulu Nabi menceritakan. Dulu dia masuk dari jalan agama Islam. Apa bisikan iblis? Apakah kamu masuk Islam, kemudian meninggalkan agama nenek moyang kalian? Akhirnya anak Adam tadi nggak dengerin iblis, akhirnya masuk Islam, gitu kan? Nih iblis kemudian nongkrongin. Nih iblis turun langsung nih, ya. Jadi ada yang iblis turun langsung gangguin anak Adam, ada yang iblis cuma ngirim pasukan gitu kira-kira. Nah, hadis yang dimana
iblis terjun langsung. Wah, kalau udah panglima turun langsung tuh berarti kan hal-hal yang nggak sembarangan nih. Pertama, saat Rasul membawa Islam, iblis yang turun langsung untuk menyerupai manusia, kemudian benar kamu mau masuk Islam, meninggalkan agama nenek, akhirnya dia tetap masuk Islam. Oke, yang kedua, iblis turun langsung ketika peristiwa hijrah. Nah, hijrah, makanya teman-teman, hijrah itu perlu apa ya? Semangat kuat, bantuan Allah itu perlu. Karena yang turun langsung ini iblis. Faqala, iblis mengatakan, atuhajiru wa tadara ardaka wa sama'ak. Hei manusia, wahai penduduk Mekah, kalian mau hijrah ke Madinah ikut Muhammad, kalian tinggalkan bumi kalian, tanah kelahiran kalian. Fakhalafahu wa hajar. Akhirnya iblis nggak didengerin kan? Orang-orang akhirnya hijrah ke Madinah. Yang kedua, yang ketiga, faqa'ada lahu tariqal jihad. Iblis turun langsung ketika di perkara jihad. Faqala, iblis mau mempengaruhi manusia, ya khususnya waktu itu ketika itu adalah para sahabat Nabi. Apa kata iblis? Tujahid fatuqtal. Kamu mau jihad, nanti kamu terbunuh loh. Kata iblis, nanti kalau kamu terbunuh, hartamu dibagi-bagiin orang, istrimu dinikahin orang. Wow. Iblis mulai memberikan apa? Kegundahan di hati para sahabat. Fahakadha faq'udu lahum bikulli turuqil khair. Kata iblis, ya kayak gitulah. Maka kamu tongkrongin semua amal kebaikan supaya anak Adam gak sampai lewat situ gitu kira-kira. Ya. Ini di halaman selanjutnya 234. Fahakadha faq'udu lahum bikulli turuqil khair fa idza arada ahaduhum an yatasaddaqa faq'udu lahu ala tariqis sadaqah wa qul lahu fi nafsihi atukhrijul mal fa tubqa mithla hadha as-sa'il wa tusayyib bimazni anta wa huwa sawa. Dia mau masuk pintu sedekah misalkan. Dia bilang, "Kamu mau mengeluarkan hartamu yang nanti hartamu capek-capek kamu kumpulkan, kamu berikan ke orang ini, yang nanti dia punya harta lagi, kemudian kamu derajatnya sama dia, sama-sama berharta." Wah, pokoknya semuanya dimasukin nama iblis, sama jin, sama setan. Au ma sami'tum ma alqaitu 'ala lisani rajulin sa'ala akhar an yatasaddaqa 'alaihi wa qala hiya amwaluna in a'tainakumuhu sirna mithlakum. Artinya kayak bilang iblis mengatakan pada para tentaranya, masukin semua pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan, tongkrongin di sana, jangan sampai anak Adam melenggang kangkung bahasanya. Melenggang jalan melakukan kebaikan semudah mungkin. Tutup. Tadi pintu sedekah. Selanjutnya, waqudu lahu bi tariqil hajj. Ya. Tongkrongin jalan-jalan haji. Faqul lahu, jangan haji deh gitu ya. Jalan-jalannya itu susah, menakutkan, mencekam, jauh. Kamu bisa kehilangan nyawa dan hartamu. Yang terbaru ada juga setan. Dia menghalangi, bukan omongannya kayak omongan ini, tapi dia bilang gini, nggak usah haji. Buat apa jauh-jauh haji kalau saudaramu masih ada yang miskin? Kelihatannya bijak, padahal itu kalimat-kalimat iblis dan para tentaranya. Dia membenturkan satu syariat dengan syariat yang lain. Ya, haji syariat. Bahkan dia menjadi rukun. Kita tahu rukun itu adalah sesuatu yang kalau nggak ada dia nggak sah. Meskipun dalam haji ada khusus, ada pengecualian. Rasul menambahkan man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Wa hakadha faq'udu lahu ala sa'iri turuqil khair bitanfiri minha wa dzikri su'ubatiha wa afatiha. Pokoknya gitu. Masukin, dudukin jalan-jalan kebaikan, tongkrongin di sana. Buat mereka takut-takutin. Bilang ke mereka kalau perjalanan kebaikan itu sulit, ya haji sulit, ya umrah sulit, ya harta habis, ya sedekah akan membuatmu kurang hartanya dan lain sebagainya. Baik. Tsumma q'udu
ala turuqil ma'asi fahassinuha fi 'aini bani adam wa zayyinuha fi qulubihim waj'alu akbara a'wanikum ala dzalika an-nisa famin abwabihinna fadkhulu 'alaihim fa ni'mal 'aun hunna lakum. Wah, bahaya nih. Kata iblis kepada para tentaranya, kemudian dudukin juga jalan-jalan kemaksiatan, buat maksiat itu bagus, indah di mata para anak Adam itu, jadikan wanita sebagai supporting system kalian dalam merusak mereka. Ya, baik. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Nanti insyaallah ada lagi thagrul yadaini wa rijlain, yakni celah dua tangan dan dua kaki, insyaallah kita bahas di pertemuan dan episode selanjutnya. Semoga Allah kuatkan dan berikan kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat, menjauhi semua godaan-godaan iblis dan bala tentaranya, dan Allah jaga kita dari semua godaan tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.